Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Rini Indrani, sarjana farmasi apoteker, Bunda PAUD Kota Surabaya. Setiap menjelang penerimaan peserta didik baru, banyak orang tua yang merasa kebingungan mencari sekolah yang terbaik untuk putra-putri bunda-bunda. Apalagi bunda-bunda yang memiliki anak PAUD yang akan masuk ke sekolah dasar. Ada sebagian yang bingung mempersiapkan anaknya agar bisa diterima di sekolah dasar dengan mengikuti bimbel Calistung. Melalui Merdeka Belajar episode ke-24 Kemendikbudristek, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan hadir untuk menghilangkan kecemasan dari orang tua. Tahu tidak kenapa tes Calistung dihapus? Bukan tanpa alasan, karena menurut Mas Menteri masih terjadi miskonsepsi terhadap Calistung di masyarakat. Masih ada masyarakat yang menganggap Calistung itu wajib, padahal sebenarnya tidak. Ketika anak-anak PAUD difokuskan untuk belajar Calistung, kemampuan anak yang lain akan tidak berkembang. Padahal masih banyak sekali kemampuan yang harus dikuatkan untuk anak usia dini. Misalkan kemampuan sosial dan bahasa, agar mereka bisa bersosialisasi saat sekolah dasar. Kemudian kemampuan mengelola emosi, kemampuan kognitif, kemampuan motorik halus dan kasar, kemudian kemandirian. Dan bahkan yang paling penting lagi adalah anak-anak harus ditanamkan nilai agama dan moral sejak dini, agar terbentuk karakternya sedini mungkin. Nah, masalah Calistung bisa kita serahkan kepada guru-guru di SD nanti. Anak-anak akan belajar ke Calistung khususnya untuk SD kelas 1 dan kelas 2. Untuk anak usia dini, biarkan mereka belajar dengan cara bermain, karena anak usia dini belajarnya dengan bermain. Bukan model drilling atau hafalan. Dengan bermain, anak-anak bisa mengembangkan seluruh potensinya dan seluruh kecerdasannya. Sehingga transisi dari PAUD ke SD akan lebih menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa kaget saat masuk SD. Apabila cara mengajari anak-anak kurang tepat, akan membuat anak-anak merasa bahwa bersekolah di SD terasa tidak menyenangkan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah Kota Surabaya dengan kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan. Mari bersama menjaga hak anak dengan mendukung 3 target perubahan pada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yaitu 1. Menghilangkan tes Calistung pada saat penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar. 2. Menerapkan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran untuk membangun 6 komponen fondasi anak secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada pendidikan dasar. Saya optimis melalui peran dan dukungan semua pihak, gerakan ini akan terlaksana dengan baik. Mari bersama kita dukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Matur nuwun, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.